Bab 2676 Menantu yang kuat. Monkey mengeluarkan lolongan yang menyayat hati, salah satu lengannya telah dipatahkan oleh Ye Bufan. Ia tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang selama ini dianggapnya sebagai seekor domba yang harus disembelih, ternyata begitu berkuasa dan begitu kejam. Sebelum dia sempat sadar, dia mendengar suara retakan lain dari lengan kirinya, diikuti oleh kaki kirinya dan kaki kanannya. Dalam sekejap mata, keempat anggota tubuhnya lumpuh total. Keluar, Ye Bufan mengusir orang itu. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga orang-orang di sekitar bahkan tidak dapat melihat apa yang terjadi. Dia tersenyum mengejek, "Kaulah yang mengatakan ingin melumpuhkan anggota tubuhku. Terserah kau, tapi sampah sepertimu harus menjauh dariku saat aku memasuki kamar pengantin." Semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Tak seorang pun menduga hasilnya akan seperti ini. Biksu yang sangat ganas tadi berteriak bahwa dia akan melumpuhkan anggota tubuh orang lain, tetapi dalam sekejap mata, dia lumpuh total. Suking menatap dengan mata terbuka lebar, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana bisa laki-laki yang baru saja ditabrak bunga hortensia ini bersikap begitu kejam? Hal yang sama juga terjadi pada Suling Suang, wajahnya yang sangat halus menampakkan keheranan yang tak terkendali. "Awalnya saya berpikir bahwa pria ini hanya dipilih untuk melengkapi jumlah tersebut dan saya tidak menaruh harapan apapun padanya, tetapi ternyata dia sangat kuat. Kalian harus tahu ini adalah Monkey, seorang pria yang terkenal dan berkuasa, tapi di hadapannya dia lemah seperti semut." Pembantu rumah tangga dan anggota keluarga di dekatnya juga benar-benar terkejut. "Tahukah kau, lelaki ini tadi setengah mati dan berlumuran darah. Bagaimana dia bisa berubah menjadi dewa jahat dalam sekejap mata?" Untuk sesaat, semua orang tercengang dan mengira mereka sedang bermimpi. Ayah, bunuh dia untukku, ayah harus membunuhnya." Teriakan Mong yang menyayat hati memberitahu semua orang bahwa semua ini nyata. "Bajingan, beraninya kau menyentuh anakku." Meng Seng sangat marah dan ingin membunuh ketika dia melihat putranya dipukuli seperti ini. Dia melangkah menuju Ye Bufan. Saat Suking hendak menghentikannya, dia ditampar. "Nak, beraninya kau menyentuh anakku Meng Seng, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup dan memotong-motongmu." Lelaki itu memasang ekspresi garang di wajahnya, melampiaskan amarahnya tanpa rasa malu, namun sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah telapak tangan besar datang di depannya. "Orang tua, menjauhlah dariku." Ye Bufan menamparnya dan melemparkannya ke udara, ekspresinya dingin, "Aku hanya memberimu satu kesempatan, jika kamu tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati lagi, aku akan mengirimmu untuk menemui Raja Neraka." Meng Seng bangkit dari tanah, pipinya bengkak dan sudut mulutnya berdarah, tetapi dia sama sekali tidak mempedulikannya saat ini. Dia datang ke Pulau Beiling hari ini dengan semangat yang besar, mengira bahwa dia telah menguasai ayah dan anak Su dan dapat berbuat apa saja kepada mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa menantu yang mereka temukan akan begitu berkuasa. Meskipun dia sombong dan suka mendominasi, dia bukanlah orang bodoh. Ia tahu bahwa pemuda itu tidak sedang bercanda dengannya, dan jika ia maju lagi ia pasti akan terbunuh di tempat. "Tunggu saja aku, nak. Keluarga Meng tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, dia mengulurkan tangan dan meraih Meng Qi yang tergeletak lemas di tanah, lalu berlari keluar dari keluarga Su seolah-olah sedang melarikan diri. Bahkan sang guru telah pergi, jadi bagaimana mungkin orang-orang yang tersisa berani tinggal di sini lebih lama lagi? Mereka segera melarikan diri, dan dalam sekejap mata, tidak ada satu pun yang tersisa hidup. Untuk sesaat, keluarga besar Su terdiam, dan semua orang menatap pemuda di depan mereka dengan ekspresi rumit. Khususnya, ayah dan putri keluarga Su sama-sama terkejut sekaligus bahagia. Mereka semula mengira kali ini semuanya sudah berakhir, namun Tuhan memberikan kejutan yang begitu besar. Ye Bufan melihat ekspresi orang-orang ini dan tersenyum tak berdaya. "Ya, ini benar-benar salah paham. Aku pergi dulu." Setelah berkata demikian, dia menanggalkan gaun pengantinnya yang berwarna merah cerah, berbalik dan bersiap pergi. "Tunggu sebentar, kamu tidak bisa pergi." Suling Suang melintas di depannya, merentangkan tangannya untuk menghalangi jalannya,
wajah cantiknya penuh dengan kecemasan. Ye Bufan meliriknya dan berkata, "Nona muda, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Sekarang kamu sudah menikah denganku, kamu adalah suamiku mulai sekarang. Kamu tidak boleh pergi." Suara Suling Suang tidak keras, bahkan sedikit malu-malu, tetapi sangat tegas. Ye Bufan tertegun sejenak, "Nona, saya sudah katakan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Saya juga sudah menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Tidak perlu seperti ini." Menurutnya, pihak lain memaksanya untuk menikah hanya untuk berurusan dengan ayah dan anak dari keluarga Meng. Tidak perlu lagi bergantung sekarang karena masalahnya sudah terpecahkan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Suling Suang tidak berniat melepaskannya. "Tidak, aku bersumpah demi langit dan bumi bahwa kau adalah laki-lakiku. Gadis, ini tidak boleh. Kau bahkan tidak tahu namaku dan aku tidak tahu siapa dirimu. Kita tidak bisa menikah begitu saja dalam keadaan kacau." Sejujurnya, wanita di depannya yang berdiri di sana dengan kedua tangan terbuka tampak begitu cantik dan menawan sehingga pria manapun tidak akan bisa menolaknya. Karena alasan inilah setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengagumi tekadnya sendiri. Tidak mungkin. Dia tidak ingin berutang terlalu banyak cinta pada benua Kunlun. Hal yang paling mendesak adalah mencari tahu lokasinya dan kemudian bergegas ke benua Savage untuk menemukan rumput pengembalian jiwa. "Tidak, kami telah bersumpah kepada langit dan bumi bahwa kau adalah lelakiku." Kekeras-kepalaan gadis itu sedikit di luar dugaannya, tetapi dia tetap bersikeras dengan keras kepala. "Aku bilang, mengapa kamu begitu keras kepala, gadis?" Ye Bufan berkata tanpa berkata apa-apa, "Apa yang kami lakukan tidak dapat dianggap sebagai penyembahan kepada langit dan bumi. Kami hanya menyembahnya sekali." Suling Suang berkata, "Itu dihitung sebagai penyembahan sekali. Tapi pernahkah kamu mendengar bahwa menyembah langit dan bumi sekali berarti menyembah langit dan bumi secara menyeluruh?" "Aku." Ye Bufan terdiam. Hal macam apa ini? Raja King Ye sedang menunggu untuk memiliki bayi di sana, tetapi seorang istri muncul di sini, dan dia tidak dapat mendorongnya atau menyingkirkannya. Baru pada saat inilah Su King dan orang lain di dekatnya sadar. Dia berlari dengan wajah gembira, diam-diam mengagumi putrinya yang pintar. Menurut rencana mereka sebelumnya, mereka akan mencari seseorang untuk menangani upacara pernikahan terlebih dahulu, lalu memberinya sejumlah uang dan mengantarnya pergi. Tetapi aku tidak menyangka akan menemukan menantu yang begitu hebat secara kebetulan, jadi bagaimana mungkin aku membiarkan dia pergi? Itu, kakak ipar. Su King awalnya ingin memanggilnya, tetapi mendapati bahwa dia bahkan tidak tahu nama orang itu, jadi dia hanya bisa memanggilnya kakak ipar secara langsung. "Ling Suang benar. Apapun yang terjadi, ini adalah takdirmu. Kamu sudah menikah dan kamu tidak bisa pergi. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Su." "Tidak, ini sungguh tidak mungkin." Ye Bufan melambaikan tangannya tanpa diduga, "Paman, ini benar-benar salah paham. Aku punya istri. Tidak masalah. Di Pulau Beiling kita, memiliki 3 istri dan 4 selir bukanlah apa-apa." Su King tampak acuh tak acuh. Pertama-tama, mereka benar-benar punya aturan di sini. Merupakan hal yang umum bagi pria dan wanita di pulau itu untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Bahkan dia memiliki lebih dari selusin wanita. Kedua, dia mempunyai keyakinan penuh bahwa tidak peduli berapa banyak istri yang dimiliki pihak lain, yang paling disukainya pasti putrinya sendiri. Su King melambaikan tangan kepada pengurus rumah tangga dan pelayan di sampingnya, "Cepatlah dan bantu menantuku mengenakan pakaiannya, dan mari kita lanjutkan upacara pernikahannya." Bab 2677, Seorang Wanita Keras Kepala. "Tunggu. Tunggu." Ye Bufan melambaikan tangannya berulang kali untuk menghentikan pembantu rumah tangga dan para pembantu serta wanita tua di sampingnya. "Tuan Pulau Su, tidak perlu memuja langit dan bumi, mari kita bicarakan ini. Sejujurnya, saya hanya lewat sini dan harus segera pergi. Istri saya sedang menunggu kelahiran bayi." Su King mengerutkan kening, tapi Ye Bufan sekarang dianggap sudah tua, dan mudah baginya untuk mengetahui apa yang dipikirkan lelaki tua di depannya. Mereka hanya takut jika mereka pergi, ayah dan anak keluarga Meng akan kembali untuk membalas dendam,
dan keluarga Su tidak akan mampu melawan dengan kekuatan mereka. Dia buru-buru berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan tinggal di sini selama 2 hari untuk membantumu menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, lalu aku akan pergi, oke? Ye Bufan mundur selangkah. Tidak peduli seberapa baik penampilan ayah dan anak perempuan keluarga Su, dia tidak bisa hanya melihat mereka dihabisi orang lain. Oke, Su King langsung menyetujui. Tebakan Ye Bufan benar. Dia memang baru saja mendapat ide ini. Pulau Beiling selalu ditekan oleh Pulau Sihuan. Sekarang setelah aku akhirnya melihat harapan pada menantu murahan ini, aku pasti tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Selain itu, mereka juga tahu bahwa kekuatan pemuda di depan mereka jauh lebih unggul daripada mereka dan putri mereka. Dalam situasi ini, mereka tidak dapat menekannya terlalu keras. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menghentikannya dari memaksa dirinya pergi. Selama kita menahannya di sini untuk sementara, masih ada kesempatan. Dengan paras dan kecantikan putriku, aku yakin dia tidak akan tergoda. Ye Bufan menghela napas lega. Meski butuh waktu beberapa lama, dia akhirnya berhasil memecahkan masalahnya. Saya tidak setuju. Namun tak disangka, Su King setuju namun Su Ling Suang tidak. Tak peduli apapun, kau telah bersumpah demi surga dan bumi padaku, jadi kau adalah lelakiku. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Wanita ini sungguh keras kepala. Maaf. Aku benar-benar tidak cocok di sini. Aku punya urusan mendesak yang harus kulakukan dan aku harus pergi. Istriku benar-benar ingin punya bayi. Su Ling Suang berkata, itu mudah. Aku akan pergi bersamamu. Ini, Ye Bufan merasakan sakit kepala. Wanita ini benar-benar mengandalkannya. Tampaknya laki-laki tidak boleh berperilaku terlalu menonjol saat mereka keluar di masa mendatang. Mereka harus bersikap rendah hati. Melihat suasana yang agak canggung, Su King takut dia akan marah dan pergi, jadi dia bergegas untuk menenangkan keadaan. Baiklah, kita bicarakan ini nanti saja. Kita masuk ke kamar dan bicara dulu. Setelah mengatakan itu, dia membiarkan Ye Bufan masuk ke lobi. Su Ling Suang tidak mengganti pakaian pengantinnya, melainkan mengikutinya dari dekat, bahkan menarik ujung pakaiannya seolah takut dia akan pergi. Ye Bufan benar-benar tidak punya pilihan selain membiarkannya begitu saja. Ketika mereka tiba di lobi, beberapa orang duduk dan kepala pelayan membawakan teh dan kue. Tuan Pulau Su, ada yang ingin kutanyakan padamu. Di mana kita sekarang? Sekarang masalahnya sudah teratasi sementara, hal terpenting bagi Ye Bufan adalah mengetahui di mana dia berada. Sungguh tidak ada logika pada hal-hal seperti terowongan luar angkasa. Anda tidak pernah tahu di mana Anda akan berakhir. Su King tertegun sejenak, menantu, apakah kamu tidak tahu di mana ini? Dia mengira Ye Bufan hanya mencari-cari alasan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar tidak tahu di mana tempat ini. Penguasa Pulau Su, begitulah adanya. Awalnya aku berencana untuk membawa susunan teleportasi dari Provinsi Tianmang ke Provinsi Tianxiong, tetapi tiba-tiba terjadi kesalahan. Ye Bufan menceritakan kejadiannya secara singkat, lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu di mana aku sekarang. Selain itu, namaku Ye Bufan, penguasa pulau, panggil saja aku Xiao Ye. Dia buru-buru menyebutkan namanya, kalau tidak, akan sangat canggung bagi pihak lain untuk memanggilnya, menantu, sepanjang waktu. Tianmangsu, Tianxiongsu, apa saja tempat itu? Su King tampak terkejut dan dia tidak berpura-pura. Jelaslah dia belum pernah mendengar tentang kedua tempat ini. Ye Bufan tiba-tiba terkejut dan melompat dari kursinya. Ini sungguh membuatnya takut. Dia bertanya-tanya apakah dia akan dilemparkan ke dimensi lain. Orang-orang di benua Kunlun belum ditemukan. Jika mereka telah mencapai dimensi lain, bagaimana mereka bisa kembali ke bumi? Bagaimana saya dapat menemukan saudara dan teman saya? Tuan Pulau Su, di manakah tempat ini? Suara Ye Bufan bergetar karena gugup yang berlebihan. Laut Setan, Su King berkata, kita berada di Pulau Beiling di Laut Iblis. Mendengar kata-kata Laut Iblis, hati Ye Bufan akhirnya merasa tenang. Untungnya, dia tidak dikirim ke ruang lain, kalau tidak dia akan mendapat masalah besar. Tapi meski begitu, tetap saja itu cukup merepotkan. Tahukah kamu,
Laut iblis itu begitu luas hingga hampir tak berbatas. Aku tidak tahu di mana aku sekarang atau seberapa jauh aku dari benua Savage. Dia menenangkan dirinya dan bertanya, Tuan Pulau Su, apakah Anda tahu cara keluar dari Laut Iblis? Keluar, kemana? Pada saat ini, Su King telah mengetahui bahwa menantu murahan di depannya sama sekali bukan berasal dari Laut Iblis, melainkan berasal dari benua yang tidak diketahuinya. Hal ini langsung membuatnya sangat bahagia. Sebelumnya, dia berpikir tentang bagaimana caranya agar bisa mempertahankan Ye Bufan, tetapi sekarang tampaknya meskipun dia ingin melepaskannya, dia tidak bisa. Ye Bufan bertanya dengan cemas, negara bagian mana yang paling dekat dengan sini? Negara bagian Tianxiong, negara bagian Tianmang, negara bagian Tiansheng, negara bagian Tianwu, negara bagian Tianluo, yang mana saja boleh. Menurut ide Ye Bufan, selama dia menemukan salah satu negara bagian utama ini, dia dapat mengambil susunan teleportasi dan sisanya tidak akan menjadi masalah. Su King menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku tidak tahu. Aku belum mendengar apa yang kamu katakan. Belum pernah mendengarnya. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Dia mengulurkan tangan dan menepuk dahinya. Bagaimana dengan benua Savage? Kau pasti pernah mendengarnya, kan? Tidak, aku juga belum pernah mendengarnya. Jawaban Su King bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya, membuat Ye Bufan langsung layu. Asal dia dapat menemukan arah, dia dapat menunggangi 9 surga untuk menyeberangi Laut Iblis. Meski butuh waktu beberapa tahun untuk terbang, masih ada harapan. Namun masalahnya sekarang adalah kita tidak tahu di mana kita berada, juga tidak tahu koordinat lokasi negara-negara besar tersebut. Kalau kita terus terbang membabi buta seperti ini, siapa tahu kita akan berakhir di mana. Tetapi dia kemudian menghibur dirinya sendiri, berpikir bahwa bagaimanapun dia berada di benua Kunlun dan akan selalu ada jalan untuk kembali. Ye Bufan bertanya lagi, Tuan Pulau Su, bukankah dikatakan bahwa Laut Iblis penuh dengan monster? Bagaimana mungkin ada manusia di sana? Dia pernah mendengar orang berbicara tentang Laut Iblis sebelumnya, mengatakan bahwa monster merajalela di sana, dan bahkan ada monster tingkat ke-10. Awalnya saya mengira manusia tidak ada, tetapi sekarang tampaknya ini semua hanya kesalahpahaman. Memang ada banyak monster di Laut Iblis, tetapi ada juga manusia. Su King mulai bercerita, ada banyak monster di sini, dan akan sulit bagi manusia untuk bertahan hidup jika mereka tidak bersatu. Pulau tempat kita berada ini disebut Pulau Beiling, salah satu dari 72 pulau di Liga Tonghai. Liga Tonghai adalah sekte yang sangat kuat. Ketiga pemimpinnya adalah pejuang yang kuat di periode kesengsaraan. Karena alasan inilah mereka dapat bertahan hidup di Laut Iblis. Setelah mendengarkan pengantarnya, Ye Bufan secara garis besar memahami situasinya. Dia sekarang berada di wilayah laut dalam Laut Iblis, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia dari benua negara-negara besar itu. Dia berpikir sejenak dan bertanya dengan enggan, karena Liga Tonghai begitu kuat, apakah tidak ada yang pernah keluar? Apakah tidak ada yang tahu lokasi negara-negara besar itu? Bab 2678, sungguh masalah besar. Ya, sejauh pengetahuan saya, sebenarnya tidak ada satupun. Su King berkata, ada begitu banyak monster di Laut Iblis, mereka sangat berbahaya. Orang-orang dengan basis kultivasi rata-rata tidak berani keluar, kalau tidak mereka akan menjadi santapan monster. Bahkan jika basis kultivasi seseorang telah mencapai tahap Mahayana yang kuat atau tahap penyeberangan kesengsaraan, mereka tidak berani berkeliaran dengan santai, karena Laut Iblis tidak terbatas, tanpa arah dan tujuan. Anda tidak dapat melihat ujungnya sama sekali, jadi kemana Anda bisa pergi? Ye Bufan mengangguk. Dia bisa mengerti hal ini. Bahayanya merupakan hal sekunder, dan kurangnya arah merupakan hal yang paling penting. Su King menambahkan, Tuan Ye, jika Anda bertanya kepada saya, Anda sebaiknya tinggal di Pulau Beiling saja. Saya hanya punya satu putri. Selama Anda bersedia tinggal, saya akan segera menyerahkan jabatan kepala pulau kepada Anda. Tidak ada yang kurang di sini. Akan sangat menyenangkan jika bisa punya lebih banyak anak dengan Suanger di masa depan. Dapat dilihat bahwa lelaki tua itu benar-benar ingin menahan Ye Bufan di sini.
Saat mendengar soal punya anak, pipi Su Lingsuang memerah. Namun dia bukan orang yang pemalu, dan berkata, "Baik, suamiku, karena kamu tidak dapat menemukan jalan kembali, sebaiknya kamu tinggal di sini." Su Lingsuang kini telah mantap memilih pria di depannya. Salah satu alasannya, dia adalah wanita yang sangat tradisional, dan setelah memuja langit dan bumi, dia pun mengabdikan diri kepadanya. Kedua, dia benar-benar merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Lelaki ini sungguh luar biasa dan hebat, dan dia juga begitu tampan. Saya telah bertemu banyak pria luar biasa selama bertahun-tahun, tetapi mereka semua jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan pria di depan saya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia pasti tidak bisa tinggal di sini. Dia harus meninggalkan Laut Iblis dan bergegas menuju benua buas apapun yang terjadi. Jika Su King tidak tahu bagaimana cara pergi, mungkin orang lain akan tahu. Setidaknya 3 ahli penyeberangan kesengsaraan dari Liga Tonghai seharusnya mengetahui lebih banyak informasi. Apapun yang terjadi, jangan menyerah selama masih ada secercah harapan. Menghadapi upaya ayah dan anak perempuan itu untuk menahannya, dia tidak menanggapi, tetapi mengalihkan pembicaraan dan berkata, "Apa yang terjadi hari ini? Siapa ayah dan anak dari keluarga Meng?" Ketika Su King menyebutkan topik ini, dia mendesah, dengan ekspresi khawatir, tak berdaya, dan kesepian. Sebelumnya Meng Seng dan Meng Qi, ayah dan anak, berasal dari Pulau Sihuan, yang termasuk dalam 72 pulau Liga Tonghai bersama dengan Pulau Beiling. Namun, mereka sangat kuat, berada di peringkat 3 teratas di antara 72 pulau, sedangkan Pulau Beiling milikku jauh lebih lemah dibandingkan dengan mereka, dan kekuatannya tidak setingkat. Dan Meng Qi tidak hanya jelek, tetapi juga kejam dan penuh nafsu. Dia adalah penjahat terkenal di antara 72 pulau. Ye Bufan berkata, "Jadi, Tuan Pulau Su tahu bahwa mereka datang untuk melamar, jadi dia ingin mengadakan pernikahan lebih awal. Namun, mengandalkan bunga hydrangea untuk menemukan seseorang terlalu terburu-buru, bukan?" Su King menghela napas lagi, "Tidak ada cara lain. Aku sangat mengenal karakter ayah dan anak keluarga Meng. Jelas bahwa melamar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan merampok pengantin wanita, dan tidak ada ruang untuk penolakan. Dalam keputusasaan, aku muncul dengan ide ini, untuk mencarikan suami bagi Suanger terlebih dahulu. Selama dia memiliki suami, keluarga Meng tidak akan melamarnya. Namun, untuk sementara waktu, aku tidak dapat menemukan kandidat yang cocok. Orang-orang terkemuka di 72 pulau takut dengan kekuatan keluarga Meng, dan tidak ada yang berani menyetujui pernikahan ini. Aku tidak punya pilihan selain membuat rencana buruk ini, membiarkan Suanger melempar hydrangea dan memukul siapapun yang terkena." Tanpa diduga, itu mengenai Tuan Ye. Tampaknya Tuhan telah memihak keluarga Su dan memberimu suami seperti itu. Ketika dia mengatakan ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum, dan jelas bahwa dia sangat puas dengan menantu laki-laki ini. Ye Bufan berkata, "Bukankah kamu dan Pulau Sihuan bagian dari Liga Tonghai? Apakah para petinggi tidak peduli dengan kesalahan mereka?" Su King menggelengkan kepalanya. Liga Tonghai adalah organisasi eksternal yang bertahan melawan monster dan invasi dari geng lain, tetapi manajemen internalnya sangat longgar. Liga ini selalu menjunjung tinggi sikap bahwa yang kuat dihormati, dan siapapun yang lebih kuat memiliki keputusan akhir. Ye Bufan mengangguk, lalu bertanya, "Karena biksu itu sudah terpikat pada Nona Su, mengapa dia menunggu sampai hari ini untuk melamarnya? Semua ini disebabkan oleh orang tua itu, Tetua Agung. Kalau tidak, Pulau Sihuan yang berjarak ratusan ribu mil dari Pulau Beiling tidak akan tahu keberadaanku." Su Lingsuang yang berdiri di sampingnya bicara dengan 2 rona merah di pipinya karena marah. Ye Bufan sedikit terkejut, apakah ada pengkhianat di pulau itu? Menurut informasi yang kumiliki, memang Tetua Agung yang berada di balik semua ini. Orang tua ini diam-diam menjual putriku kepada ayah dan anak dari keluarga Meng. Su King menghela napas, "Aku tidak punya anak laki-laki, hanya seorang anak perempuan. Jika aku menikahkan Su Lingsuang, tidak akan ada penerus. Menurut aturan Pulau Beiling, posisi pemilik pulau akan diserahkan kepada Tetua Agung Ni Baisun dalam kasus ini." Ye Bufan mengangguk. Ternyata di mana ada manusia,
di situ ada dunia bela diri. Tampaknya perebutan kekuasaan terjadi di mana-mana. Dia kemudian berkata, kalau begitu, penguasa pulau hanya perlu melenyapkan pengkhianat ini. Tidak semudah itu. Wajah Su King penuh dengan ketidakberdayaan. Ni Baisun adalah orang yang licik dan penuh perhitungan. Kali ini dia menjual putriku ke Pulau Sihuan. Dia tidak hanya ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, tetapi juga mendapat banyak keuntungan. Dikatakan bahwa dia menukarnya dengan ramuan tingkat 7 yang dapat meningkatkan kultivasinya. Kultivasinya sebelumnya hanya sedikit lebih rendah dariku. Sekarang dia mendapat bantuan ramuan tingkat 7, aku khawatir dia akan segera menembus tahap akhir fusi. Ye Bufan melihat kekhawatirannya dan melambaikan tangannya dengan santai, bukankah ini hanya tahap akhir fusi? Aku akan membantu penguasa pulau menyelesaikannya. Situasinya tidak seperti yang dipikirkan Tuan Ye. Su King berkata, Pulau Beilingku punya aturannya sendiri, yaitu, yang kuat adalah penguasa. Ni Baisun telah mencapai tahap akhir fusi, dan kurasa dia akan mengumpulkan semua tetua di pulau dan menantangku secara terbuka. Dalam situasi ini, aku tidak bisa menolak orang lain atau campur tangan, dan aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri untuk bertarung. Jika Tuan Ye mengambil tindakan, tidak peduli aku menang atau kalah, aku akan kehilangan posisiku sebagai penguasa pulau dan dibenci oleh semua orang. Saat dia berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar aula. Su King, keluarlah, kau tidak layak menjadi penguasa Pulau Beiling milikku. Hari ini, aku, Ni Baisun, akan menantangmu. Ekspresi beberapa orang di aula berubah, dan Su Lingsuang mengumpat, bajingan tua ini datang dengan sangat cepat. Sepertinya benda tua ini memang telah membuat terobosan, tetapi tidak masalah, itu adalah berkah terselubung, dan itu adalah bencana. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akan terjadi. Skenario terburuk adalah kematian. Aku akan mencabik sepotong dagingnya bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Su King jelas sudah bertekad untuk mati, Tuan Ye. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah Suanger. Setelah saya mati, bawa dia pergi dari Pulau Beiling dan cari tempat tinggal yang aman. Ayah, aku tidak mau. Suara Su Lingsuang tercekat oleh isak tangis, dan dia hendak mengatakan sesuatu namun disela oleh lambaian tangan Ye Bufan. Baiklah, jangan membuatnya seolah-olah kita sedang memisahkan hidup dan mati. Itu bukan masalah besar. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Lakukan. Semua sesuai dengan instruksiku sekarang, dan aku jamin kau dan putrimu akan aman. Ini, Su King bingung, tidak tahu bagaimana Ye Bufan bisa membantunya. Tetapi sudah jelas terlambat baginya untuk bertanya lebih lanjut, karena Ni Baisun di luar sudah berteriak untuk kedua kalinya. Su King, kamu tidak berani keluar. Apakah kamu akan menjadi pengecut? Orang-orang sepertimu tidak layak menjadi pemilik pulau. Ye Bufan berkata dengan ringan, ayo, keluar dan lihat-lihat. Setelah itu, dia melangkah keluar. Ayah dan anak perempuan keluarga Su saling memandang dan mengikutinya keluar. Bab 2679, Sudahkah kau bertanya padaku? Pada saat ini, kompleks keluarga Su sudah penuh dengan orang, termasuk pembantu mereka sendiri dan hampir 100 orang luar. Orang-orang ini berbeda dari ayah dan anak keluarga Meng sebelumnya. Mereka semua berasal dari Pulau Beiling dan merupakan orang-orang dengan status tertentu. Di depan kerumunan berdiri seorang ayah dan anak. Pria parubaya yang memimpin memiliki penampilan yang tampan tetapi tatapan matanya sinis dan licik. Dia adalah Tetua Agung Ni Baisun. Berdiri di sampingnya adalah seorang pemuda berusia 20-an, putranya Ni Haipeng. Ayah dan anak itu berdiri di sana dengan seringai puas di wajah mereka. Ni Haipeng melirik ke samping dan bertanya melalui transmisi suara, Ayah, karena lelaki tua Su King itu telah memprovokasi Pulau Sihuan, kita tinggal menunggu ayah dan anak Meng menyingkirkan mereka. Mengapa kita terburu-buru mengambil tindakan? Itu berbeda. Ni Baisun berkata dengan bangga, yang aku inginkan adalah posisi kepala pulau. Jika aku mengandalkan kekuatan ayah dan anak Meng untuk menduduki posisi ini, aku khawatir orang-orang di bawah tidak akan menerimanya. Jika kita melakukannya sendiri dan mendapatkan posisi kepala pulau, maka Pulau Sihuan juga akan menghormati kita.
Yang terpenting adalah sekarang ayahmu telah menembus puncak fusi, dan kekuatannya pasti lebih tinggi dari hantu tua Suking itu. Jika aku tidak berdiri dan menginjaknya saat ini, itu akan benar-benar memalukan atas kebencianku selama bertahun-tahun. Kau benar, dengan bakat ayah, dia seharusnya sudah menjadi penguasa pulau sejak lama, bukannya menjadi bawahan ayahnya dan terus ditindas. Setelah menyanjungnya, Ni Haipeng kembali menunjukkan ekspresi khawatir, tetapi ayah, ku dengar bahwa ayah dan anak perempuan dari keluarga Su menemukan penolong yang sangat kuat, dan bahkan orang-orang dari Pulau Sihuan pun dipukul mundur. Aku khawatir kita tidak sebanding dengan mereka. Ni Baisun melambaikan tangannya, tampak yakin akan kemenangan. Bagaimana bisa sama? Ayah dan anak keluarga Meng adalah orang luar, dan Su King dapat mencari bantuan untuk menghadapi mereka. Tapi siapa aku? Aku adalah tetua agung Pulau Beiling. Menurut aturan, aku menantang posisinya sebagai kepala keluarga. Jika Su King mencari bantuan dari orang luar, itu akan menjadi pelanggaran, dan kemudian dia tidak akan bisa menjadi penguasa pulau tanpa aku mengatakan apapun. Jadi ketika aku menantang, dia dapat menerima tantangan itu atau keluar dari Pulau Beiling. Tidak ada cara lain untuk memilih. Ayah memang seorang jenius. Ni Haipeng mengangkat ibu jarinya dan menyanjungnya lagi. Keduanya tengah berbincang-bincang ketika pintu aula terbuka dan Ye Bufan beserta ayah dan anak keluarga Su keluar. Setelah melihat mereka, Ni Baisun langsung berdiri dengan sikap yang sangat arogan. Su King, kamu, si pendosa dari Pulau Beiling, akhirnya berani keluar. Ekspresi Su King menjadi suram. Penatua Agung, apa yang sedang Anda bicarakan? Saya adalah penguasa Pulau Beiling. Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Apakah kamu masih tahu bahwa kamu adalah penguasa pulau? Kamu benar-benar berkolusi dengan orang luar dan menyinggung Pulau Sihuan. Bukankah kamu mendorong Pulau Beilingku ke dalam lubang api? Orang-orang sepertimu tidak layak menjadi penguasa pulau. Kamu adalah pendosa Pulau Beilingku. Setelah Ni Baisun selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya mulai berbisik. Sebagai penduduk asli yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, mereka tentu tahu seperti apa keberadaan Pulau Sihuan. Kejam, pembunuh dan pendendam, itulah label yang disematkan pada ayah dan anak keluarga Meng. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu mereka. Banyak orang tidak tahu bagaimana Su King mengusir Meng Seng dan Meng Qi sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa kali ini mereka telah menyebabkan bencana yang mengerikan, dan mereka semua tampak gugup. Melihat reaksi semua orang, Ni Baisun sekali lagi menunjukkan ekspresi bangga, tahu bahwa kata-katanya berhasil. Su King, kamu tidak layak menjadi penguasa Pulau Beiling sekarang. Sebagai tetua agung, aku harus menantangmu sesuai dengan aturan klan. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang yang hadir menjadi gempar. Dalam dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Hal ini terlebih lagi di Laut Iblis, tempat para monster dan binatang buas merajalela. Tanpa kekuatan, segalanya sia-sia. Menurut aturan Pulau Beiling, pemilik pulau harus menjadi orang terkuat, dan orang lain dapat menantangnya kapan saja dan pemilik pulau tidak dapat menolak. Tetapi meskipun peraturan ditetapkan di sini, tidak ada yang berani menantang otoritas pemilik pulau selama bertahun-tahun. Hari ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun. Su King, apakah kamu berani menerima tantanganku? Ni Baisun berteriak untuk kedua kalinya, dan kemudian melepaskan momentum kuatnya, langsung mendorong atmosfer yang baru saja mereda ke puncaknya lagi. Jelaslah bahwa orang tua ini sangat cerdik dan pandai sekali menggerakkan emosi orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan, kapan tetua agung menjadi begitu kuat? Ini seharusnya menjadi tingkat kultivasi puncak fusi, kan? Penatua Agung adalah Penatua Agung. Tidak heran dia berani menantang pemilik pulau. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sudah berakhir. Saya pikir pemilik pulau kita telah diganti. Pemilik pulau itu baru dalam tahap akhir fusi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Penatua Agung? Di bawah kepemimpinan beberapa orang dengan motif tersembunyi, orang-orang di sekitar banyak berbicara, dan kebanyakan dari mereka memilih untuk berdiri di pihak Ni Baisun. Tentu saja, banyak juga yang setia kepada pemilik Pulau Su King, dan wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan.
Mendengar diskusi di sekitarnya, Nibaisun menjadi semakin bangga dan merasa bahwa keputusannya sepenuhnya benar. Berdiri dan mengalahkan Su King saat ini akan membantunya membangun prestisenya sebagai penguasa pulau. Tantang adikmu, sudahkah kau bertanya padaku? Pada saat ini, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian terdengar suara keras, dan seluruh orang itu terpental, menabrak dua pohon besar secara berurutan sebelum jatuh ke tanah dengan suara keras. Ketika dia bangkit lagi dari tanah, separuh wajahnya bengkak, dengan bekas tamparan besar di pipinya dan darah yang tak terbendung mengalir dari sudut mulutnya. Dia tampak sesedih mungkin. Semua orang tercengang. Apakah ini masih Tetua Agung? Di mana momentum yang dahsyat, kekuatan yang tak terhentikan, sikap yang luar biasa saat ini? Bagaimana dia bisa dipukuli hingga menjadi seperti ini dalam sekejap? Pada saat yang sama, mereka pun dikejutkan oleh cara-cara gemuruh yang dilakukan pemuda itu. Dia memiliki kultivasi yang sangat kuat di usia yang begitu muda, dan dia bertindak segera sesuai dengan apa yang dia katakan, dengan bersih, rapi dan mendominasi. Yang paling terkejut adalah Nibaisun, yang baru saja menerobos puncak fusi dan sangat percaya diri dalam kultivasinya. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan ditampar dan dilempar terbang begitu dia muncul di panggung. Tidak hanya sangat menyakitkan, tetapi juga sangat menghina. Dia menatap Ye Bufan dengan wajah marah, "Siapa kamu, bocah? Beraninya kamu menyerangku?" Tapi orang tua ini sangat licik. Meski dia penuh amarah, dia masih bersikap rasional. Mengetahui bahwa kultivasi pihak lain jauh lebih kuat daripadanya, dia hanya berdiri jauh dan tidak berniat membalas. "Siapakah aku?" Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke karakter pernikahan merah besar di sebelahnya. "Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Hari ini adalah hari pernikahanku. Beraninya kau datang ke sini dan membuat keributan, apa kau ingin mati?" Merasakan aura kuat darinya, Nibaisun benar-benar terkejut. Saya sedikit skeptis ketika mendengar bahwa keluarga Su telah menemukan menantu yang kuat, tetapi sekarang tampaknya semuanya benar. Menghadapi momentum Ye Bufan yang luar biasa, dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi menoleh untuk melihat ke samping. "Su King, kau adalah kepala keluarga Su. Aku menantangmu sesuai aturan klan. Apakah kau ingin mengandalkan kekuatan orang luar? Kau harus tahu bahwa ada begitu banyak anggota klan yang mengawasi kita di pulau ini. Bahkan jika aku setuju, kau tidak akan setuju." Orang ini sungguh licik. Mengetahui bahwa ia tidak mampu menyinggung pemuda di depannya, ia segera mengarahkan ujung tombaknya dan mulai memancing emosi semua orang. Bab 2680, bukan menantu laki-laki. Benar saja, triknya sangat efektif. Orang-orang di sekelilingnya langsung tersulut emosi, mereka bicara silih berganti meluapkan ketidakpuasan dalam hati. Meskipun yang kuat dihormati di sini, prasyaratnya adalah mereka adalah orang-orang Pulau Beiling sendiri. Jika mereka orang luar, efeknya akan sangat berbeda dan hanya dapat membangkitkan kebencian semua orang terhadap musuh. Semuanya, diam. Suara Ye Bufan tidak keras, namun penuh dengan keagungan tak berujung, dan kebisingan yang terjadi segera menjadi tenang. Dia menatap Nibaisun, "Kau boleh menantangku, tapi tidak hari ini. Hari ini adalah hari pernikahanku. Kalau saja ayah mertuaku, bukan pemilik pulau, yang ingin menantangmu, datanglah besok." "Tidak, harus hari ini." Nibaisun tiba-tiba menjadi cemas. Dia tidak dapat menerima kondisi ini apapun yang terjadi. Setelah Ye Bufan dan Su Lingsuang menikah, mereka akan menjadi orang Pulau Beiling besok. Apa gunanya kalau dia menang saat itu? Dia berbalik dan menantangku lagi. Dengan tingkat kultivasi pemuda ini, aku sama sekali tidak mampu menghentikannya. Melihat apa yang sedang dipikirkannya, Ye Bufan hanya melambaikan tangannya untuk menghentikannya. "Jangan khawatir, aku akan menikahi seorang istri, bukan menantu laki-laki. Bahkan setelah aku menikah, aku tidak akan ada hubungannya dengan Pulau Beiling. Aku tidak akan menantangmu atau mengganggu tantanganmu." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menatap semua orang yang hadir, "Saya menghormati aturan Anda dan tidak ingin mengganggu tantangan Tuan Pulau. Saya hanya ingin menikah dengan tenang.
Permintaan ini tidak berlebihan, bukan? Tidak berlebihan, tidak berlebihan sama sekali. Kau benar, bahkan jika itu adalah tantangan, pasti ada saatnya. Orang-orang akan menikah hari ini. Bukankah itu hanya sebuah tantangan? Tidak perlu terburu-buru. Belum terlambat untuk menantang besok. Mendengar bahwa Ye Bufan tidak akan ikut campur dalam urusan Pulau Beiling, semua orang yang hadir berdiri di sisinya dengan sangat kuat. Lagi pula, permintaan ini tidak berlebihan. Belum lagi orang-orang yang hadir, bahkan Ni Baisun dan putranya pun santai. Apa yang paling mereka takutkan adalah campur tangan Ye Bufan. Karena pihak lain telah berjanji secara terbuka untuk tidak mencampuri urusan Pulau Beiling, apa yang perlu mereka takutkan? Ni Baisun berkata, kalau begitu, aku akan menunggumu selama sehari, dan aku akan menantangmu besok siang. Dia juga terkejut dengan kekejaman dan ketegasan Ye Bufan tadi, dan tidak ingin membuat marah pemuda di depannya. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan kompleks keluarga Su bersama Ni Haipeng. Setelah dia pergi, tentu saja tidak ada yang perlu tinggal lebih lama lagi, dan mereka semua bubar. Setelah meninggalkan rumah, Ni Haipeng berkata, "Ayah, apakah menurutmu anak itu punya konspirasi? Dia sama sekali tidak bisa mempermainkan saya." Ni Baisun melengkungkan bibirnya sambil memperlihatkan ekspresi jijik. Dengan begitu banyak orang yang menonton, apakah mereka masih bisa mengingkari janji mereka? Selama anak itu tidak ikut campur, bagaimana mungkin lelaki tua Su King itu bisa menjadi lawanku? Tahta kepala keluarga akan berada di tangan ayah dan anak kita. Ni Haipeng berkata, kalau begitu katakan padaku, mengapa anak itu menunda selama sehari? Hanya untuk berlama-lama, apa yang bisa dia lakukan dalam sehari? Ni Baisun mencibir, mungkin anak itu hanya menginginkan kecantikan Suling Suang. Mungkin dia akan memasuki kamar pengantin hari ini dan meninggalkan Pulau Beiling besok. Siapa yang bisa memastikannya? Ni Haipeng mengangguk, ayah benar. Tinggal kurang dari sehari lagi sampai siang besok. Mereka pasti tidak akan bisa melakukan apapun dalam waktu sesingkat itu. Setelah semua orang dari keluarga Su pergi, Ye Bufan meminta Su King untuk mencari ruang rahasia, dan mereka bertiga pun masuk. Setelah memasuki ruangan, Suling Suang tampak cemas, suamiku, kamu baru saja menunda selama 1 hari, dan itu tidak akan berpengaruh apapun. Bisakah kau berhenti memanggilku suamiku? Sebelum Ye Bufan sempat menyelesaikan perkataannya, Suling Suang menyela, tentu saja tidak, kamu baru saja mengatakan bahwa hari ini adalah hari pernikahan kita. Ye Bufan tampak tak berdaya, itu tidak masuk hitungan. Aku baru saja mengatakannya kepada mereka, jangan dianggap serius. Suling Suang tampak serius, itu juga tidak akan berhasil. Kita sudah bersumpah demi langit dan bumi, kamu adalah suamiku, jangan mengingkarinya. Baiklah, terserah kamu, panggil aku apa saja yang kamu mau. Melihat gadis ini keras kepala, Ye Bufan tidak berdaya. Su King menghela napas, Tuan Muda Ye, meskipun kita berhasil menunda selama 1 hari, itu tidak akan mengubah banyak hal. Jadi, Anda harus membawa Suanger pergi secepatnya, dan serahkan sisanya kepada saya. Melihat rencana ayahnya, Suling Suang berkata sambil terisak pelan, tidak, aku tidak akan pergi. Jika kita harus pergi, kita akan pergi bersama. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak membicarakan tentang hidup dan mati? Ye Bufan berkata dengan santai, bukankah itu hanya Ni Baisun? Aku akan membiarkanmu mengalahkannya besok. Apa? Su King membelalakkan matanya karena terkejut. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, dia menggelengkan kepalanya, ini tidak mungkin. Suling Suang menatapnya penuh harap, suamiku, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ye Bufan berkata, tentu saja benar. Itu hanya fusi puncak. Itu bukan masalah besar. Su King menunjukkan ekspresi bingung, tetapi wajah Suling Suang penuh dengan keterkejutan. Bagus sekali, suamiku. Apa rencanamu? Ye Bufan berkata, saya seorang dokter, dan saya dulu punya julukan jenius medis. Membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda bukanlah apa-apa. Melihat dia tidak tampak bercanda, Su King juga menunjukkan ekspresi terkejut. Hebat,
Selama aku juga bisa mencapai puncak keadaan fusi, aku akan memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Ni Baisun. Menurutnya, mampu membantu dirinya sendiri meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi sudah merupakan hal yang sangat berharga. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini sungguh tidak mempunyai ambisi sama sekali. Kalau dia hanya membantunya meningkatkan levelnya satu level kecil, apakah dia masih berani menyebut dirinya sang dewa medis? Bagaimana mungkin peluang keberhasilan 50% cukup? Karena aku bilang akan membantu keluarga Sumu memecahkan masalah ini, aku ingin kau menang. Ini, Su King tampak malu, aku khawatir ini sulit. Awalnya, perbedaan kultivasi antara Ni Baisun dan aku tidak terlalu besar. Sekarang dia telah mencapai puncak fusi lebih awal dariku. Peluang keberhasilan 50% sudah sangat bagus. Kecil kemungkinan kau akan menang. Baiklah, lakukan saja apa yang aku atur, dan kau akan tahu dalam semenit. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan lelaki tua itu, dan memintanya untuk duduk bersila di depannya, menyesuaikan energi sejatinya dan bersiap untuk meningkatkan kultivasinya. Kemudian dia menatap Suling Suang di sebelahnya dan berkata, kamu juga harus bersiap. Aku akan membantumu berkembang. Oh, entah mengapa, Suling Suang penuh percaya pada pria di depannya dan langsung duduk bersila. Ye Bufan mengeluarkan 2 pil dan meletakkannya di depan 2 orang itu, makan ini. Su King melihatnya dan langsung terkejut, ini adalah pil tingkat 7 yang bermutu tinggi, bagaimana ini mungkin? Tidak heran dia seperti ini, di tempat seperti Laut Neter, para pembudidaya manusia berada dalam posisi yang lemah, dan para alkemis sangat sedikit. Pil tingkat ke-7 sangat langka, dan tidaklah berlebihan jika dikatakan tak ternilai harganya. Dasar orang tua yang tidak tahu apa-apa. Ye Bufan tidak tahan dengan keterkejutan Su King dan dia menjentikkan jarinya. Pil heling langsung jatuh ke mulutnya yang terbuka dan meluncur ke perutnya.